Baik, kita masih di pengantar untuk teknik permesinan, dan materi ini juga saya upload di Skologi. Nanti kalian bisa download di Skologi. Kemudian juga untuk setiap minggunya nanti ada tugas ya di Skologi. Itu bisa dikerjakan sekaligus sebagai presensi ya, sebagai presensi atau kehadiran. Ya, nanti ngitungnya saya dari tugas yang diupload di Skologi. Jadi tiap minggu nanti saya masukkan di situ, ya kalian bisa upload melalui Skologi untuk tugasnya. Oke, untuk mesin perkakas ini adalah sangat berkaitan dengan teknik permesinan yang kita gunakan atau yang kita pelajari. Kenapa? Karena teknik permesinan itu yang dipakai itu adalah mesin-mesin perkakas untuk workshop ya, atau di industri manufaktur. Ya, secara umum itu bedakan menjadi dua. Ya, ada mesin konvensional dan non konvensional. Ya. Yang membedakan di antara keduanya itu adalah penggunaan komputer. Yang non konvensional itu sudah menggunakan komputer ya, atau computer base. Meskipun fungsinya sama ya, untuk bubut, fresh ya, scrap, gerinda dan sebagainya. Nah, yang non konvensional karena menggunakan komputer itu nanti menggunakan teknologi CAD/CAM ya. Ada yang harus menggunakan desain, kemudian manufaktur, menghasilkan kode ya, kode numerik, yaitu nanti baru dipakai di mesin non konvensional atau sering disebut dengan CNC ya, Computer Numerical Control, karena data yang digunakan itu adalah data-data numerik. Nah, semua mesin yang ada baik di konvensional maupun non konvensional itu memiliki tool atau pahat. Nah, ini yang digunakan untuk melakukan pemesinan. Nah, dalam penilaian nanti itu ada unsur-unsurnya, ujian akhir, kemudian ujian mid, tugas, ya, kuis, presensi. Ya, presensi ini minimal 75%. Nah, persentasenya seperti itu. Saya perhatikan untuk ujian akhir 40%, ujian mid 30%, ya, tugas 10%, kuis 10%. Nah, nanti untuk perkuliahan kita ini karena masih daring, ya, tugas dan presensi itu menjadi satu, ya. Jadi meskipun kalian tidak absen secara manual, ya, pengiriman tugas itu sekaligus sebagai absen, ya. Kemudian untuk buku rujukan, ya, buku rujukan ini ada Fundamental of Metal Machining and Machine Tool, kemudian Machine Tool Design, kemudian Design Principle of Metal Cutting, termasuk catatan perkuliahan yang saya sampaikan ya seperti kali ini. Itu rangkuman dari beberapa buku yang saya sebutkan di atas. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita harus tahu pemrosesan logam, ya. Karena permesinan itu maknanya adalah menggunakan mesin untuk melakukan pemrosesan logam, ya, atau pembentukan logam, ya, dengan pengurangan. Ya, ini ada beberapa proses seperti ada sand casting, ya, die casting, ada yang gravity, ada yang pressure, ada centrifugal casting, ya, investment casting, ada hot extrusion, hot rolling, ya, cold rolling, ya, kemudian drawing, spinning, impact extrusion, sintering, ya, sampai ke machining. Nah, itu adalah macam-macam pemrosesan logam, ya. Kalau
casting itu pengecoran, nanti ada mata kuliah tersendiri untuk mempelajari pengecoran logam. Kemudian yang extrusion rolling, ya, drawing, spinning itu di mata kuliah pembentukan logam. Ya. Nanti cenderung di machining atau di pemesinan. Kemudian untuk pengertian dan klasifikasi, ya, mesin perkakas atau kita sebut sebagai mesin untuk manufaktur, ya, ini adalah alat atau mesin yang energi diberikannya itu untuk mendeformasi, ya, memotong material dalam bentuk dan ukuran produk yang sesuai dengan dikehendaki. Ya, contohnya yang paling gampang adalah mesin bubut atau mesin press, itu untuk memotong, ya, benda logam sesuai dengan ukuran yang kita tentukan. Nah, di dalam membuat atau merancang mesin atau mesin perkakas ini ada persyaratan, ya. Persyaratan umum ini dalam batas-batas tertentu, ya, bentuk produk, ya, ketelitian dimensi, kehalusan permukaan dari produk itu dibuat dengan ketepatan yang baik, ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan finishing, ya, proses finishing untuk mendapatkan kekasaran permukaan sekian, nah itu bisa tercapai. Kemudian yang kedua, kecepatan potong dan kecepatan pembentukan gram. Ya, gram itu rate of cutting removal atau bekas pemotongan, ya, yang mampu dikerjakan oleh mesin harus dapat menyesuaikan dengan tingkat kemajuan perkembangan material, baik dari benda kerja maupun pahatnya. Artinya, material itu semakin hari semakin berkembang, ya, berkembang. Termasuk logam atau baja itu berkembang, mulai dari kekerasannya, ya, atau kelihatannya, ductility itu berkembang terus, ya, macam-macam. Nah, ini harus bisa mengakomodasi kecepatan potong dan kecepatan pembentukan. Ya, artinya seperti itu. Nah, untuk itu biasanya mesin perkakas ini memiliki spesifikasi, ya, spesifikasi. Artinya dia maksimal untuk material atau logam dengan kekerasan sekian, ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, mesin perkakas harus mampu menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam segi teknis maupun dalam hal ekonominya. Ya, ini efisiensinya tinggi. Nah, mestinya untuk mesin-mesin perkakas itu bisa bekerja 24 jam non-stop, ya, non-stop. Jadi begitu running dia tidak berhenti. Kalau kalian pernah mengikuti kunjungan industri, ya, kalau yang belum itu nanti bisa ikut, ya, terutama nanti kalau sudah bisa offline, ya, itu penting sekali untuk visiting industri, melihat bagaimana mesin perkakas itu bekerja, ya. Untuk meningkatkan efisiensi itu memang harus bisa bekerja secara optimal, ya, optimal. Artinya mesin itu bekerja, ya, menghasilkan produk, mendapatkan income atau keuntungan, ya, itu seberapa besar yang bisa diperoleh dalam waktu tertentu. Ya, itu nanti akan bisa dihitung efisiensi dari mesinnya. Kemudian syarat ketelitian, ya, kualitas pemotongan itu tergantung dari beberapa faktor, ya, diantaranya adalah pahat atau tool. Ini berkaitan dengan bentuk dan material. Kemudian sudut punggung atau punggung pahat, ya. Kemudian kualitas permukaan. Kemudian tool carrier, ya, atau cak, ya, atau cekam dan sampai ke pangkal batangnya. Ini mencakup kekuatan dari milling arbor, ya, atau batang arbor, kualitas pemegang pahat dan sebagainya. Nah, untuk mesin-mesin dengan kapasitas yang besar ini sudah menggunakan
pneumatik ya, sudah menggunakan pneumatik sistem atau hidrolik sistem. Nah, kalau masih menggunakan penguat manual ya, misalnya dengan ulir, itu untuk kapasitas yang rendah. Benda kerja dan pemegangnya, ini menyangkut kemampuan mesin dan materialnya, kehalusan benda kerja, kemudian kekencangan clamping, kualitas fixture, dan termasuk ketelitian ya senter atau persumbuannya. Kemudian kondisi pemotongan yang dipilih, kecepatan potong, kedalaman potong, dan kecepatan makan. Ya, meskipun ini ada faktor yang mempengaruhi, ya, diantaranya material yang dipakai, termasuk kapasitas mesin. Ya. Kalau materialnya lunak, ya misalnya aluminium, itu bisa ditingkatkan kecepatan potong maupun kedalaman potong. Berikutnya perubahan kondisi pemotongan yang mungkin terjadi ya selama proses operasi atau permesinan atau akibat dari proses yang bersangkutan ya. Jadi misalnya keausan, ya, terbentuknya cacat pahat, dan perubahan temperatur. Nah, ini perubahan kondisi pemotongan. Nah, mestinya untuk mesin-mesin dengan ketelitian tinggi, ini tidak terpengaruh dengan perubahan temperatur. Ya. Makanya kalau di material pahat, itu ada yang terbuat dari seramik. Ya. Dia mampu menerima temperatur yang tinggi. Kemudian syarat produktivitas, ya, kecepatan potong dan kecepatan makan, ya, harus dipilih ini dengan tepat sehingga berada pada kondisi yang memberikan formasi terbaik bagi bahan yang dipakai. Ini dapat menentukan dengan tepat ya batas-batas kekuatan, tingkat kualitas proses yang dihasilkan di bawah pembebanan yang terjadi. Ya, terutama apabila geram itu mencapai maksimal. Artinya tebal pemakanan itu maksimal, ya, maksimal. Itu setiap mesin punya spesifikasinya atau punya aturan untuk memberikan batas maksimal dari pemakanan. Ya, ini tentunya sesuai dengan material yang dilakukan permesinan. Kemudian elemen-elemen penggerak, ya motor, kalau menggunakan motor, kemudian roda gigi, lintasan luncur ini harus cukup baik, ya menghadapi gaya-gaya pemotongan yang besar, kemudian daya motor penggerak yang cukup, ya untuk proses pemakanan yang dilakukan. Kemudian pendinginan pahat ini juga penting, dan sistem pelumasan ini harus berjalan dengan baik selama proses pemotongan. Nah, di dalam mengoperasikan mesin itu memang harus selalu dicek, ya, terutama pada saat pertama kali akan dijalankan. Ya, seperti kita akan mengendari kendaraan, itu harus dicek, ya, kondisi pelumas, pendingin, ya, kalau pneumatik ya nanti anginnya, ya, kalau hidrolik nanti kondisi olinya dan seterusnya, itu harus dicek. Demikian juga kalau sudah berlangsung, ya. Misalnya sudah berjalan sekian jam, itu harus dicek juga, ya, kondisi pelumasan, kemudian alat-alat yang lain yang berkaitan. Kemudian terdapat alat pemindahan geram yang terjadi untuk menghindari akumulasi pada bagian mesin. Ya. Nah, kalau kita lihat di mesin ini, terutama di mesin CNC, itu ada mekanisme untuk memindahkan geram atau sisa pemakanan itu, ya, supaya tidak mengganggu proses atau tidak mengganggu gerakan mesin. Ya, karena itu juga bisa mengakibatkan cacat, ya, kalau dia terakumulasi di pahat, kemudian di benda kerja, itu bisa menyebabkan terjadinya kecacatan dalam proses permesinan. Makanya di dalam desain atau perencanaan pahat itu ada mekanisme untuk memotong geram. Ya, jadi otomatis geram itu bisa terpotong, ya, terpotong, kemudian terlepas ya dari benda kerja sehingga tidak mengganggu proses permesinannya.
Nah, berbagai macam mesin perkakas, ya, misalnya ada mesin bubut, ya, ini turning proses, ya, menggurdi atau drilling, ya, kemudian fresh atau milling, gerinda rata, kemudian surface grinding atau surface grinding, ya, permukaan, kemudian gerinda silindris, cylindrical grinding, kemudian mesin scrap atau menyekrap, ini shaping atau planning proses, ini untuk meratakan permukaan, dan menggergaji atau sawing, ya, proses. Nah, itu yang paling umum, ya, paling umum. Nah, nanti ada mesin-mesin lagi yang berkaitan dengan proses pemesinan, ya. Nah, ini mesin bubut, ya. Ada mesin konvensional, kemudian yang non konvensional atau yang menggunakan komputer, ya, CNC. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya, kalau mesin manual masih semuanya dikerjakan secara manual, dan yang CNC itu masih sudah menggunakan komputer. Oke, mohon maaf ada gangguan. Nah, kemudian bagian-bagian dari mesin bubut, ini yang utama, ya, yang utama. Utama itu artinya di mesin konvensional maupun non konvensional itu ada, ya. Ada headstock, ya, ada spindle speed, kemudian ada carriage, ya, tailstock dan sebagainya, itu hampir sama dengan yang di mesin CNC. Nah, kalau yang CNC itu yang membedakan terutama ada kontrolnya. Kalau ini adalah penggeraknya, jadi ada motor listrik yang menggerakkan itu untuk tool changer atau untuk penggantian tool. Kemudian ada transmisi, ya, transmisi nanti kita bahas sendiri, ini untuk mengatur putaran. Nah, ini detailnya, ini ada jaws chuck, ya, itu masih manual, ya, belum menggunakan pneumatik atau hidrolik. Itu ada tempat pahat, kemudian ada steady race, kemudian ada toolbox dan seterusnya. Nah, masuk ke pahat, pahat merupakan bagian yang vital dalam proses permesinan karena fungsinya ini adalah sebagai pemotong, ya. Nah, kalau kita lihat bagian-bagian dari pahat, itu ada beberapa bagian di sini, ya. Yang pertama itu adalah sudut rek belakang, ya, kemudian ada sudut potong sisi, ya, sudut bebas ujung, kemudian sudut bebas sisi, ya, kemudian ada mata potong ujung, mata potong sisi, kemudian jari-jari hidung. Nah, sudut mata untuk potong ujung, ya, ini sebenarnya ada beberapa yang selalu ada. Jadi misalnya kayak jari-jari hidung itu hampir semua pahat pasti ada, baik yang bentuknya insert maupun yang biasa seperti ini. Nah, di dalam proses pemotongan, terutama di proses turning, ini kita lihat resultan pemotongan. Jadi kalau pahat bergerak ke kiri, ya, itu dia memiliki VF, ya, kecepatan pemakanan. Kemudian yang arah vertikal itu adalah kecepatan pemotongan.
itu berkaitan dengan tebal pemakanan. Maka resultannya itu adalah VE. Ya. Ini merupakan kecepatan pemotongan yang sebenarnya yang terjadi. Kemudian sudut yang dibentuk mu itu adalah sudut resultan kecepatan potong. Ya. Maka VE atau resultan kecepatan potong atau kecepatan potong yang sebenarnya itu adalah V cos mu. Jika mu ini memiliki nilai yang sangat kecil, ya, kecil itu artinya berarti pemakannya kecil, ya, maka VE sama dengan V cos mu itu kecil atau hampir sama. Untuk metode pemotongan dalam proses turning, ya, yang A kalian bisa lihat untuk gambar A di situ, ini adalah pembubutan memanjang. Perhatikan gerakan pahat, ya, gerakan pahat itu ke kiri, ya, setelah ditentukan tebal pemakanannya, kemudian pahat itu bergerak ke kiri, ya, kemudian benda kerja putarannya itu dilihat mengikuti tanda panah. Kemudian yang kedua pembubutan muka, ya, atau facing, ya. Facing ini pahat bergerak dari luar atau diameter terbesar masuk menuju ke sumbu, ya, ke titik sumbunya. Kemudian yang ketiga pembubutan kerucut, ya, membentuk kerucut. Jadi gerakan pahat ini resultan, ya, dari dalam keluar, ya, membentuk sudut. Kemudian pembubutan ulir, dan yang ke itu adalah pembubutan dengan sablon penyalin. Ya, ini untuk yang konvensional, ya, tentunya. Karena kalau CNC itu tidak memerlukan penyalin atau mal, ya. Nah, gaya pemotongan pada pahat kalau kita uraikan, ya, yang berkontak langsung dengan benda kerja, ya, FC itu yang arah vertikal, itu adalah gaya pemotongan, kemudian FT adalah gaya pemakanan, kemudian FR itu yang gaya radialnya. Nah, kan kalian lihat tadi untuk kecepatannya itu hampir sama, maka gaya pemotongan itu diuraikan seperti pada gambar. Maka untuk resultan gaya pada bidang horizontal itu adalah akar dari FF kuadrat plus FR kuadrat. Kemudian tenaga pemotongan, ya, tenaga yang diperlukan. Nah, ini dalam proses bubut, kalau D besar itu adalah diameter benda kerja awal, ya, ini dalam milimeter. Kemudian D kecil itu adalah kedalaman pemotongan atau tebal pemakanan, ya. D kecil bisa dilihat di gambar. Kemudian N besar ini adalah jumlah putaran per menit atau RPM. Ya, maka P itu sama dengan FC V per 60 itu dalam watt. Ya, di mana V itu kecepatannya bisa dihitung dari pi, kemudian D besar min D kecil. D besar itu diameter benda kerja awal dikurangi D kecil, ya, pemotongan, kedalaman pemotongan, dikalikan N atau RPM dibagi 1000. Ini dalam meter per menit. Kemudian metal removal, ya, atau banyaknya gram, ya, yang terbuang pada saat proses permesinan itu Q, ya, sama dengan pi dalam kurung D besar min D kecil, diameter benda dikurangi dalam kedalaman pemotongan, kemudian dikalikan D lagi, dikalikan F, ya, F itu adalah feed rate, kecepatan pemakanan, kalikan N atau RPM, dibagi 1000. Untuk feed rate-nya dalam milimeter per putaran. Ya. Berapa mili.
Nah, untuk metal removalnya itu satuannya sentimeter kubik per menit. Kemudian konsumsi daya yang dipakai atau PS itu sama dengan P per Q. Ya. P itu tadi tenaga pemakanan, dibagi dengan Q itu untuk material removalnya. Nah, ini soal latihan nanti dikerjakan, ini yang jadi tugas kalian, mengerjakan soal ini, kemudian nanti hasilnya diupload melalui psikologi, ya, sekaligus sebagai absen kehadiran. Kemudian umur pahat, ya, umur pahat atau T. Umur pahat itu dihitung dengan persamaan T sama dengan dalam kurung C besar per V, ya, pangkat 1 per N. Ini dalam menit, ya, dalam menit. Di mana C dan N, ya, untuk material pahat, ini yang dicontohkan ada 3 kategori, high speed steel atau HSS, kemudian cemented carbide, ya, kemudian seramik. Ya, ini secara umum yang masuk ke kategori itu, ya, 3 kategori itu. Sampai saat ini kategorinya di 3 macam itu, ya. Yang paling rendah itu adalah HSS, kemudian yang menengah itu cemented carbide, ya, atau karbida, yang paling tinggi itu seramik. Ya. Nah, itu nilai C-nya bisa diambil dari situ. Kemudian N-nya juga sama, konstansa C dan N diambil dari tabel itu. Kemudian untuk proses roughing, ya, proses roughing dan finishing, ini pemakanannya dalam milimeter, ya, ini dalam milimeter. Jadi kalau roughing itu bisa sampai 1,5 itu untuk HSS, ya. Kemudian yang lainnya itu 0,75 untuk karbid, kemudian seramik itu 0,25 sampai 0,38. Nah, untuk finishing itu untuk tebal pemakanan. Kemudian kerusakan pahat, ya. Kerusakan pahat yang terjadi itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama kerusakan mekanis. Kemudian akibat panas, ini terjadi deformasi plastis. Nah, kalau terjadi deformasi plastis, kalau kalian lihat di diagram tegangan-regangan, maka itu akan bisa mengakibatkan kerusakan. Ya. Kemudian akibat panas, kemudian terjadi difusi, itu nanti bisa mengakibatkan cacat mikro. Akibat panas juga bisa terjadi reaksi kimia. Dan yang kelima adalah akibat gesekan. Nah, seperti digambar di situ, itu adalah beberapa contoh foto kerusakan yang terjadi pada pahat. Nah, mekanisme kerusakan pahat itu kalau kita lihat pada diagram di sini itu antara removal rate dan cutting temperatur. Ya, removal rate tinggi, ya, removal rate tinggi tentunya akan mengakibatkan temperaturnya juga tinggi. Ya, temperaturnya tinggi. Nah, kalau kita lihat pada garis yang horizontal agak miring, yang mechanical damage, ya, itu akibat dari abrasion, chipping, fracture, dan fatigue, ya, kelelahan. Ya, sedangkan yang kurva, yang lengkung ke atas, yaitu akibat dari thermal damage, ya, thermal damage, ya, thermal damage. Jadi semakin tinggi temperatur dan removal rate, ya, itu thermal damage-nya juga meningkat. Kemudian untuk klasifikasi kerusakan mekanik, ya, ini ukuran kerusakannya ini dalam mikron, ya, dalam mikron meter, dari 0,1 sampai 100 mikron, ya. Antara 0,1 sampai 1 itu adalah abrasi, ya. Kemudian antara 1 sampai 5, ya, itu attrition.
Kemudian microchipping itu antara 5 sampai 10 mikron ya. Microchipping itu abrasi ya, tapi dalam skala mikro ya, atau cuil gitu ya, bahasa Jawanya cuil itu dalam ukuran mikro. Kemudian fracture itu di atas 12 mikron ya, fracture. Fracture itu hampir sama dengan microchipping tapi dia lebih besar ya, maka dia pada ukuran di atas 12 mikron. Kemudian untuk karakteristik pahat di sini gaya dibandingkan dengan cutting speed. Kalau kita lihat pada grafik di situ, ya cutting force, ya gaya pemakanan dengan cutting speed. Ya, artinya ya cutting force yang tinggi itu bisa diterapkan untuk cutting speed yang makin tinggi juga. Ya. Itu dari gambar FC. Sedangkan yang FT ya, FT ini agak meningkat seiring dengan peningkatan cutting speed, ya bisa ditingkatkan. Kemudian untuk gaya dan kecepatan potong, ya kedalaman potong ya, gaya dan kedalaman potong. Gaya pemotongan ini meningkat ya seiring dengan peningkatan depth of cut atau kedalaman potong ya tentunya. Demikian juga dengan gaya pemakanan ya FT ini meningkat. Kalau kita lihat pada grafik di situ yang FC ya dan FT di situ itu meningkat sama ya dengan gaya potong yang lebih tinggi. Kemudian kecepatan potong ya, kecepatan potong. Nah, kecepatan potong ini bisa kita lihat tergantung pada material, kemudian material benda kerja maupun material dari pahat yang kita gunakan. Ya, sebagai contoh, untuk material yang digunakan adalah aluminium paduan atau aluminium alloy. Kemudian pahatnya misalnya menggunakan HSS itu bisa menggunakan kecepatan potong 70 sampai 100 ya dalam milimeter per menit. Nah, kalau menggunakan super high speed steel ya, ini kualitas pahat yang lebih tinggi, itu bisa ditingkatkan menjadi 90 sampai 120. Atau material lagi stellite ini masih kategori karbida ya. Ini lebih dari 200 bisa ya, milimeter per menit. Nah, kalau yang tungsten karbid itu di atas 350 meter per menit. Nah, yang lain pembacanya sama. Kemudian untuk permesinan plastik, nah kadang kita juga melakukan permesinan untuk material plastik, ya bisa juga. Ya. Sebagai contoh, misalnya materialnya kita gunakan termoplastik, ya, polipropelen ya atau PP, kemudian high impact styrene, nilon ya atau polikarbonat, polystyrene, ada yang kategori soft grade ya, thermosetting plastik atau yang hard grade yang grade keras untuk termoplastik cutting. Nah, itu juga bisa digunakan ya. Nah, ini ada penggunaan depth of cut atau pemakanan itu bisa sampai 4 mili ya, feeding milimeter per putaran ya 0,25. Nah, antara depth of cut dan feeding itu memang berkaitan, terutama seberapa halus permukaan yang diinginkan. Nah, ini cutting speed untuk HSS ya, karbid, kemudian
carbide tip ya, ini yang insert ya, throw away carbide tip. Nah, kemudian untuk pahat drilling ya, pahat drilling secara umum seperti ini ya. Ini pahat yang konvensional yang kita lihat seperti ini. Nah, meskipun drilling juga ada model yang insert. Reamer ya, finishing untuk lubang drilling ya, reamer ini digunakan untuk menghaluskan lubang ya, pahatnya seperti itu ya. Nah, ini parameter drilling. Ini tergantung dari diameter ya, diameter drilling. Misalnya yang terkecil itu 1,5 mili ya diameternya. Nah, kemudian feedingnya yang digunakan untuk hard material dan soft material itu 0,05 ya, untuk yang soft itu 0,05. Ya, karena kalau 1,5 mili kan kecil ya, jadi harus rendah juga untuk feedingnya. Nah, untuk material high speed drilling ya, ini untuk cast iron ya, besi tuang itu speednya 0,4 sampai 0,6. Nah, speed ini juga bisa dihitung dari PDN per 60.000 ya, meter per detik. Untuk D besarnya itu diameter. Dan N itu adalah RPM. Nah, demikian juga untuk material plastik. Ya, kita juga bisa melakukan drilling untuk plastik. Ya. Seperti ini. Kemudian lubrikasi. Ya, lubrikasi. Ini untuk proses drilling, reaming, dan tapping. Ya, untuk material sebagai contoh mild steel. Mild steel yang diproses baik dari hot maupun cold roll. Ya, ini untuk proses drilling itu bisa menggunakan solid oil, ya mineral oil atau lard oil. Ya, untuk reaming itu mineral lard oil. Yang tapping solid oil dan lard oil. Itu jenisnya. Nah, nanti kalau mencari lubrikasinya, ya nanti kalau di pasaran itu biasanya dia sudah menyebutkan merek ya, merek atau brand dari olinya untuk lubrikasi di proses permesinan. Nah, ini untuk proses milling ya, beberapa proses milling, ada yang horizontal milling, kemudian kita lihat putaran ya dan feedingnya, arah feedingnya, kemudian karakter tool atau pahatnya, ya, sudut-sudut yang ada pada pahat untuk milling. Ini horizontal milling ya. Nah, tipe-tipe pemotongan dalam milling itu ada yang cylindrical atau slab rolling. Kalau bentuk pahatnya seperti itu, kemudian side and face ya, itu bisa digunakan untuk pemotongan tepi. Kemudian yang ketiga itu ada straddle gadget ya, itu beda ya, sudah langsung ada dua pahat sekaligus dalam pemotongan. Kemudian side and face ya, side and face dia motong untuk permukaan dan tepi atau samping ya. Yang membedakan itu nanti di mata pahatnya. Kemudian ada yang single angle ya, single angle itu untuk mendapatkan kemiringan pada sisi. Nah, tipe dari pemotongan ada yang double angle untuk membuat kontur V, rounding itu untuk membuat radius ya pada tepi. Kemudian involved gear ya, ini untuk membuat bentuk dua kurva ya, kemudian ada end mill ya, end mill ini untuk proses rata ya. Nah, slot ya, T-slot untuk membuat bentuk T seperti itu ya. Kemudian dovetail ya, dovetail itu bisa bentuk V atau V terbalik. Kemudian cell end mill ya. Ini untuk membuat rumah dari
baut misalnya, atau juga untuk meratakan permukaan, ya menipiskan dari produk yang akan dibuat itu juga bisa. Nah, pada parameter milling, tenaga yang dibutuhkan, ya P, itu bisa dihitung dari persamaan P sama dengan K, V, kali Z, kali B, C besar, F, kemudian kali D per R pangkat Y. Ya, P-nya itu power atau tenaga dalam buat, V kecepatan potong meter per detik, Z itu jumlah gigi atau jumlah pahat, ya kalau insert ya jumlah insertnya, B itu chip width atau lebar dari chip atau gram, C besar itu konstanta, ya konstanta pemotongan. Itu bisa dilihat di tabel. Kemudian F itu feeding per gigi, ya dalam milimeter, D kedalaman pemotongan dalam milimeter, dan R itu radius dari pemotong. X dan Y itu indeks, ya bisa dilihat di tabel. Demikian juga dengan K itu konstanta. Untuk C besar bisa lihat dari tabel yang di atas tadi. Nah, cutting speed sama, itu PDN per 1000 dalam meter per menit, ya D itu diameter pemotong, kemudian N itu RPM. Nah, untuk material, ya material ini nilai C diambil dari sini. Ini kekerasan ya ternyata ya. Material. Misalnya carbon steel, yaitu menggunakan 1620 atau 125 BHN. Kemudian untuk cutting speed, ya cutting speed ini mengikuti tabel ini, ya dari mild steel, carbon steel dan seterusnya materialnya yang akan dipotong, kemudian pahatnya apakah dia menggunakan brace cutter, ya karbida, atau index inset, ya inset ini yang satu gigi satu inset itu. Kemudian cutting speed, ya cutting speed untuk milling, ya ini tergantung materialnya, ya kalau misalnya baja paduan itu bisa menggunakan cutting speed 10 meter per menit, ya. Nah, tentunya ini juga bervariasi antara pemakanan kasar atau roughing dan finishing. Kemudian feed rate, ya feed rate atau kecepatan pemakanan untuk F, ya. Feed rate dihitung dengan F sama dengan F kali Z kali N. Ini dalam milimeter per menit. Ya, F itu adalah feeding per pahat untuk dalam milimeter, kemudian Z itu jumlah gigi, dan N itu dalam RPM. Beberapa feeding per gigi itu bisa dilihat di tabel tersebut ya. Untuk material ya ada aluminium alloy, ya copper, tembaga, kemudian besi cor, kemudian baja dan baja paduan. Nah, prosesnya di situ ada proses untuk face mill, ya pemakanan permukaan, side and face mill, kemudian end mill dan saus, ya saus itu penggergajian atau pemotongan. Yaitu kira-kira untuk pengantar dari beberapa proses permesinan yang kita bahas di pertemuan pertama ini. Bisa dikerjakan untuk tugasnya satu soal aja yang ada di PowerPoint ini, ya sekaligus sebagai tanda kehadiran atau absen. Kalau ada yang mau tanyakan silakan.